Ya, hari ini terjadi erupsi gunung api Merapi pada pukul 14.53 dengan ketinggian kolom tertutup oleh awan dan diinformasikan bahwa terjadi hujan abu di daerah Lasi. Untuk radius aman masih di radius 3 km dan status Merapi masih waspada. Talelok yang ini kan dibuka ini daftar oleh bagus rombongan 35 orang Pak. 35 orang yang belum turun, yang belum sampai sini, tapi kabar terakhir dari pos 3 ada 6 orang di sana Bang, dan tim udah ke atas juga kan Bang. Nah, kalau informasinya kondisi pendaki bagaimana? Terakhir dapat kabar yang 4 orang, yang 3 orang kayaknya kemungkinan nggak bisa jalan lagi Bang, jadi segera ke atas, tim ke atas dan Harus evakuasi ya? harus dievakuasi. Total pendaki udah berapa orang? Total pendaki semua Bang, Ya. yang tinggal di atas apa yang semua yang naik? Yang naik total tadi semua yang hari kemarin kan mulai daki ini 200 malam Bang. Yang turun yang naik kemarin itu 54 orang Bang. 54 orang udah turun 19 orang. Tinggal 35 orang. 35 orang ya. Ya. Berarti informasi yang di atas yang ada yang meninggal itu Belum valid lagi. Belum Bang. valid ya. Belum lagi Bang. Belum informasi ya. Tapi yang pasti sekarang di atas masih ada 30-an. Ya Bang, masih ada 35 orang. Dikirimnya adiknya rupanya. Adik apa? Nama ada yang data dikirim di grup PG. Oh gitu. Yang 20 tahun mana Masya. Yang ada di atas yang akan kita selamatkan juga tetap diberi kesehatan dan kekuatan. Ikan naik sehat, pulangnya juga dalam kondisi selamat. Mari kita berdoa kepada Allah. Kemanusiaan. Yo sampai orang dia negatif lah. Sampai Up. aku rasanya. Ajiat apa-apa. Pegang. Belok entar kak. Kalian siapa dah? Kata lihat. Geser dulu. Lagi. Sele ko. Hop. Lewat. Nah. Oke. Ini taniam. Sakit. Enggak sakit. Enggak sakit kan? Yang sakit yang mana?
Ya, Pak, tunggu Pak. Benar pertama itu Pak. Resi. Iya. Sip. Dari 3 orang dari jam 2 tadi ditemukan itu atas nama Irfan sama Lexi. Itu ditemukan tadi di dekat pos 1 ditemukan, terus sama yang terakhir yang atas nama kita dan Dimas dari bawa ke rumah sakit RSUD. Kondisi rata-rata bagaimana? Untuk kondisi mereka luka bakar semua dan terus luka benturan 1 dan luka bakar yang lebih banyak. Ya bagus. Sabtu pagi ya. Informasinya dia berapa orang si Irfan ini? Nggak tahu ya. Ah. 8 orang. Ini dia tinggal di mana si ini siapa Irfan di ini? Tinggalnya di Padang atau dari mana? Oh, dari Padang ya. Mudah-mudahan Tuhan baik-baik saja. Kita selalu mendoakan. Kita doakan ya terbaik. Ya, selamat lah ya. Iya, selamat. Amin. Dan hari ini dia ditemukan karena sampai sekarang kan belum juga ada kabarnya. Kita masih menunggu. Ini gunanya yaitu untuk mengidentifikasi jenazah. Jadi jenazah-jenazah yang sudah rusak kita identifikasi agar nanti pada saat penyerahan jenazah ke pihak keluarga tidak salah jenazah, tidak salah orang. Teknisnya pertama kita kumpulir dulu data antemortemnya, yaitu data antemortem itu data orang hilang. Nah dari pihak keluarga nanti kita tanya apa ciri-ciri khas dari korban, kemudian nanti kita cocokkan di posko postmortemnya di Rumah Sakit Amang Mutar. Jadi kebetulan posko postmortemnya kita laksanakan di Rumah Sakit Amang Mutar Bukit Tinggi. Nah nanti dari posko postmortem kita cocokkan data yang ada di dalam kamar jenazah, kita cocokkan dengan data antemortem. Nah kalau match, kalau cocok datanya baru kita serahkan ke pihak keluarga. Rumah sakit, kemudian yang 11 yang meninggal dunia saat ini masih dalam proses evakuasi ke bawah. Untuk yang 12 masih dalam pencarian. Oh, berarti 12 masih dicari ya Bapak? Doakan ini supaya secepatnya kita evakuasi. Pak, kondisi korban masih di atas? Ya, yang untuk 3 orang dalam keadaan selamat, namun ada beberapa luka saat ini sudah dievakuasi ke Rumah Sakit RSUD Padang Panjang. Dan yang untuk 11 saat ini lagi proses evakuasi. Sudah turun berarti? Belum. Masih Masih dalam packingan lah. Ya.
Kalau yang 12 itu? Yang 12 masih dalam pencarian kita. Dalam pencarian ya berarti ya. Evakuasi hari ini direncanakan ada dua arah. Yang pertama di shelter pertama, shelter satu itu tim pergerakan tim yang dimulai dari awal mendetect korban yang 26 orang ini kita cari. Itu jalur yang kedua, jalur terapas, ada sekitar 200 orang personil lengkap tergabung dengan semua unsur di sana. Pagi tadi jam 7 sudah mulai melakukan gerakan ke lokasi di mana di keberadaan survival yang kita cari. Untuk kendala di lapangan hari ini, pada saat kita melakukan evakuasi terhadap survivor tersebut, itu kita di Gunung Merapi ini dia erupsi sehingga membuat kesulitan bagi tim kita melakukan evakuasi. Dikarenakan pada saat gunung itu erupsi, anggota kita harus tarik mereka untuk berlindung. Kira-kira sih. barat laut. Jadi yang terdampak abu, info dari masyarakat itu jatuhnya ke Kota Bukit Tinggi dan Sungai Kuar. Setelah pasca yang tadi pagi? Setelah pagi itu adanya hembusan. Ya. Dan satu orang pasien dalam kondisi siap untuk dipulangkan karena kondisinya sudah baik. Itu udah 11 ya? Sudah 11 orang. Kemudian untuk 2 orang pasien dengan kecepatan 40% dan 1 orang 50% itu sudah dibersihkan. Kemudian keluarga pasien diminta untuk dibawa ke Padang karena memang keluarga berkondisi dan kita rujuk ke Jambi. Kemudian 2 orang pasien lagi yang memang cukup berat, selain mengalami luka bakar juga mengalami fraktur, daya fraktur di lengan, daya fraktur di kaki. Itu sudah dilakukan tindakan operasi sebelumnya terlibat. Ganti aja. Beri jalan dulu. Awas, kasih jalan. Tolong berangkat kemudian. Jangan jalan. Boleh kasih.
Boleh celah ya. Ban, cukup 3 ban. Kalau instruksikan baru pulang lagi ya. Siap 3. Awas. Langsung kulkas. Langsung masuk. Langsung. Awas sampai bawah. Awas. 13 sampai malam ini. Jadi ada ibu dan anak tadi dilaporkan dievakuasi. Apakah betul Dajais? Ya itu saya nggak bisa. Tadi masalahnya kantong ini sudah diisi, ada 1 atau 2 kantong tadi itu. Oh nanti coba dia lebih baik tanyakan di TPS saja. Kita bisa pastikan karena ada beberapa tadi kantong robek. Kita harus disatukan. Yang mana kita nggak tahu gitu dia. Nah jadi karena jalur ini kantong juga terbatas, jadi kantong robek kita jadikan 1. Yang ibu baru dari Solo Mau minata dulu. Mau mana? 5263 65 9012 Ibu Esi. Yang masuk ya, yang masuk. Kemudian yang teridentifikasi kemarin 5, ya masuk 5, teridentifikasi 5. Kemudian hari ini masuk 16, yang teridentifikasi ada 11. Jadi total yang sudah teridentifikasi adalah 16. Kemarin 5, hari ini 11. Sisanya kapan? Sisanya ini masih ada tersisa 5, tapi akan kita lakukan proses identifikasinya besok pagi. Jadi hari ini kita selesaikan yang 11 ini, kita serahkan ke keluarga, sisa 5 kita selesaikan besok pagi. Jadi rekan-rekan untuk yang ininya istirahat dulu. Ada kendala? Kendala insya Allah sampai saat ini tidak ada. Ada identifikasi khusus nggak Bu? Proses khusus nggak Bu untuk mengidentifikasi jenazah yang masuk Bu? Nggak ada. Gimana nih maksudnya? Maksudnya apakah perlu tes apa? Oh enggak. Sementara ini seperti yang 5 kemarin, memang sebagian besar teridentifikasi melalui sidik jari. Yang kemarin pakai alat manis itu yang langsung connect dengan KTP di database. Kita mendapatkan informasi erupsi ini itu kan dari pemerintah dan dari media. Lalu muncul nama-nama, karena itu mungkin dari pendaftaran ya, atau dari pendaftaran yang secara online. Lalu juga beredar informasi daftar-daftar yang mendaki. Nah di situ kami mencoba mengidentifikasi. Pertama yang kami lakukan adalah mengecek mahasiswa Mapala, lalu organisasi mahasiswa yang lain. Setelah kami cek, anak Mapala mengatakan bahwa ini tidak ada kegiatan dari Ormawa. Lalu kita minta bantu ke teman-teman dosen, staf di kemahasiswaan dan juga Mapala untuk melakukan identifikasi. Ternyata memang benar ada waktu itu disebutkan satu rombongan itu 18. Jadi satu rombongan itu satu rangkaian ya. Tapi di dalam daftar itu kan mereka itu mendaftar ada 10, ada 8. Nah, di dalam yang 18 itu 14 orang adalah mahasiswa politeknik.
1 orang tua dari mahasiswa. Lalu 3 orang lagi itu mungkin ya mahasiswa dari perguruan tinggi lain, mungkin tak dari BUMK atau dari UNP, kita belum identifikasi asal dari mahasiswanya. Jadi ini bukan kegiatan ormawa dan juga bukan kegiatan dari kampus. Nah, jadi kami di kampus mencoba melakukan verifikasi dari data itu sehingga kami mendapatkan itu. Nah, setelah kita mendapatkan informasi di minggu malam itu, kita langsung jadi mungkin ya rencana kami harus selesaikan ini dulu untuk urusan di sini semua. Yang penting korban bisa ditangani dulu. Setelah itu nanti kita akan coba pelajari apa langkah-langkah yang bisa kita lakukan. Karena ini kan bukan mahasiswa kita saja, tapi kan ada sekitar berapa? 75 ya, 75 yang pendaki di situ. Artinya kan ini kan juga kalau seandainya ada asuransi, mereka kan juga berhak. Jadi bukan dari kita aja, tapi kami dari Politeknik sekarang itu berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan atau menyelesaikan persoalan yang ada di sini pada hari ini. Kabarnya ada yang juga yang konsultasi hanya sebatas koordinasi ya, karena ini perlu dilakukan untuk penyebaran informasi tentang status dan rekomendasi yang diberikan oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi kepada stakeholder di daerah ataupun di Sumatera Barat. Artinya kalau berada di rekomendasi di 3 kilo harusnya tidak ada aktivitas ya Pak ya? Sesuai rekomendasi memang harus disterilkan atau untuk tidak didekati. Bahayanya apa? Bahaya untuk erupsi gunung Merapi yang pertama adalah lontaran batu pijar, lontaran lapili, kemudian hujan abu lebat, kemudian lontaran bom vulkanik dari hasil produk erupsi gunung Merapi. Sejak 2011 pun ada beberapa kali letusan ya, letusan tahun 2018 ya, 2018 kemudian tahun ini juga di Januari Februari kan juga ada letusan. Itu pun semuanya dalam koridor masih pada level 2. Berarti sampai detik ini belum ada. Jadi rekomendasi yang kita berikan itu pun masih tidak berubah, bahwa aktivitas sampai dengan 3 km tetap harus dijauhkan dari kegiatan-kegiatan. Pak, pada letusan kali ini itu tidak ada terjadi peningkatan aktivitas gempanya Pak. Nah, gimana analisanya? Itulah karakteristik masing-masing gunung, termasuk di sini. Kita juga pelajari terus, tidak berhenti dengan simptom atau dengan gejala-gejala tertentu. Aktivitas yang selama ini kita deteksi juga lewat peralatan pemantauan itu pun sudah menjadi bagian dari analisis kita. Dan sekali lagi bahwa kita itu hanya mengidentifikasi apa yang terjadi, apa yang dikeluarkan simptom itu oleh gunung. Adapun terjadinya letusan sampai dengan fix kapan, apalagi jam, apalagi detik, kita tidak bisa itu. Tidak bisa memprediksi sangat fix di mana kapan terjadinya. Tapi kita hanya memberikan informasi bahwa kita harus tetap waspada sejak 2011 sampai sekarang itu harus tetap waspada pada level 2. Sewaktu-waktu akan bisa terjadi letusan gitu. Saja. Karena tidak bisa kita. Kalau memang nggak ada aktivitas gempa sebelumnya, apa lumrah ini? Itulah bagian karakteristik dari Merapi. Ya, itu kita pelajari juga. Tadi di 2018 ada letusan, ada pendakian, tapi tidak ada korban, ya kan? Kita pelajari juga.
2023 di Januari juga kita pelajari simptomnya tadinya seperti apa, karakteristiknya, masing-masing semuanya begitu. Kita terus belajar. Kalau untuk hasil pengipo Pak gagal sadunya Pak. Gagal. Gagal panen sadunya. Oh ini sudah harus dipanen sebenarnya ya Bu ya? Kalau bawang, Ya? ya siap panen tapi kuning Pak. Kuning. Kuning. Kalau orang awak siko namanya masih daun. Artinya tidak bisa dijual atau bagaimana? Iya memang gagal dijual. Gagal dijual. Gagal. Ada berapa luas perkara apa perkebunan Ibu? 2000 tanaman lah. 2000 tanaman. Rugi Ibu berapa kira-kira? Wah, kalau dengan harga sekarang jauh Pak. 3 Desember tahun 2023 ini setelah kejadian erupsi dan setelah meninggalnya 23 orang akibat bencana alam ini, kami selaku pengelola Balai KSDA Sumatera Barat resmi menutup sampai dengan waktu yang tidak ditentukan dan dilarang setiap aktivitas baik melakukan evakuasi, kemudian wisata jalur pendakian dan aktivitas lainnya kami larang untuk melakukan dalam kawasan konservasi TWA Merapi. Satu ini ke kampus itu Bang. Oh, berarti Ini kita kirim orang tua yang. oh diambil orang tua. Ini ya sekarang dibawa ke kampus dulu ya. Iya Pak. Sudah sampai. Iya. Ada berapa motor Bang? 4 motor semuanya ya. Tim evakuasi dalam evakuasi barang-barang milik korban. Milik korban. Apa saja itu Pak? Ada HP, dompet, mana HP sama dompet yang Bapak kita terima. HP ada berapa? HP ada 4, 5 ya. 5 sama 1 yang udah banyak yang rusak nih Pak. Dompet 3, 1 udah diambil. Kalau dompet atas nama siapa? Bapak ya. KTP-nya atas nama Franky Chandra Kusuma. Franky Chandra Kusuma ya. Satu lagi atas nama M. Wilky Saputra. Wilky Saputra ya. Oke. Yang satu lagi atas nama Widya Azamul Fadilah. Oh Widya ya. Widya Azamul Fadilah Zen. Oh. Tapi HP ini belum tahu milik siapa, atas nama siapa ya Pak? Ya, belum tahu Pak karena pas Lela membawa kita lagi sibuk, cuma kita kumpul aja semua Pak. Jadi nantinya akan diapakan ini Pak? Atau meminta keluarga jemput atau bagaimana Pak? Ya mudah-mudahan ini ada apa Pak, keluarga yang merasa memiliki, nanti kita usahakan hidupkan. Nah, silahkan dihubungi nomor yang ada di HP, nanti akan kita serahkan. Atau kemana dicari? Ke sini atau bagaimana? Ya nanti bisa dihubungi nomor HP, kebetulan nomor HP saya kan udah banyak Pak. Di posko sinilah ya. Posko. Jo daftar nama sekolah dia serunya. Kemanusiaan ko ado nan mahasiswa. Kok ada yang kodanya kan memang dia lawan PM siap nonton, siap main ya. dengan hati nurani awak saya pergi kate. Buat sia. Sapu. Jadi statusnya masih kami tetapkan di level waspada dengan jarak aman 3 km. Ini diharapkan masyarakat walaupun kondisi Gunung Merapi cenderung mengalami penurunan, masyarakat tetap
mematuhi rekomendasi dari Pusat Vulkanologi untuk tidak mendekati kawah dalam jarak 3 km. Himbauan mungkin Bang. Jadi himbauan kepada masyarakat berkaitan dengan kondisi musim penghujan pada saat ini di daerah sekitar Gunung Merapi, diharapkan masyarakat mewaspadai aliran-aliran sungai yang berhulu ke puncak Merapi. Dikhawatirkan adanya aliran lahar yang bisa berdampak kepada pemukiman-pemukiman yang berada di pinggiran sungai sekitar Gunung Merapi. Mahasiswa kita itu ada 14, ya 14, 8 orang meninggal, sisanya itu dirawat, ada 6 yang dirawat. Di hari kejadian tanggal 3, tanggal 4 itu 6 orang yang dirawat, 2 orang hari itu sudah bisa kembali pulang, lalu 2 orang itu dirawat di RSUD Padang Panjang dan 2 orang itu dirujuk dari Rumah Sakit Ahmad Mukhtar Bukit Tinggi ke Rumah Sakit M. Jamil. Nah, alhamdulillah yang di RSUD Padang Panjang hari ini sudah pulang. Tinggal lagi 2 orang yang sekarang dirawat di Rumah Sakit M. Jamil. Kebetulan kita dari diminta fasilitasi oleh BKSDA Sumatera Barat untuk membantu memfasilitasi silaturahmi dengan keluarga korban. Dalam kesempatan ini BKSDA memberikan santunan kepada keluarga korban. Menerima santunan dari asuransi amanah turut berduka dan kepedulian serta tanggung jawab moral kepada pihak keluarga. Pak, ngadap sini Pak. Semoga berkah Bapak, walaupun tentunya ini tidak dapat menggantikan tanggung jawab moral kami. Dan jadi kami memberikan santunan kepada korban erupsi Gunung Merapi ini sebagai tanda duka cita kami yang mendalam dari Kementerian LHK, kemudian juga merupakan tanggung jawab moral dari kami sebagai pihak pengelola kawasan TWA Gunung Merapi. Di totalnya adalah untuk yang meninggal 10 juta, kemudian untuk luka yang dirawat 14.500.000, kemudian untuk luka yang dirawat tetapi sudah pulang 7.500.000, dan untuk yang luka ringan 2.500.000.